Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu lagi dengan saya di pertemuan semester ganjil pertahun ajaran yang baru ini 2021-2022. Selamat datang untuk adik-adik sekalian dan selamat bergabung di pembelajaran bahasa Indonesia pada kelas 11 untuk tingkatan MA ataupun SMA ataupun SMK. Adapun sebelum kita lanjut pada pembahasan materi ataupun materi, saya menginginkan kalian untuk berdoa terlebih dahulu. Silakan berdoa. Amin. Dan semoga kita semua selalu terlindung dan selalu terhindar dari wabah virus corona. Dan jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan dan selalu menjaga jarak. Dan apapun aktivitas yang Anda lakukan, sesudah melakukan aktivitas tersebut, segeralah cuci tangan Anda. Karena kita sebagai manusia biasa yang tidak memiliki kelebihan apapun, kita tidak tahu benda apa saja yang mengandung kuman-kuman berbahaya yang memungkinkan kita untuk terjangkit wabah ataupun virus. Semoga kita selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Lanjut ya. Pada pertemuan pertama ini kita membahas tentang menyusun prosedur. Perhatikan dengan baik agar tidak ada kesalahan dalam penafsiran ataupun discommunication, dan insya Allah apa yang kalian dapatkan pada video pembelajaran kali ini bisa berguna dan bermanfaat bagi kalian di masa depan nanti. Jangan lupa saksikan video ini sampai dengan selesai agar bermanfaat lebih baik lagi untuk kalian. Setiap hari kita selalu melakukan suatu kegiatan, misalnya membaca buku, naik kendaraan menggunakan alat-alat elektronik, dan melayani tamu. Agar dapat melakukan dengan benar, kita memerlukan serangkaian petunjuk melakukan kegiatan tersebut. Nah, pada kali ini, teks prosedur itu dikenal dengan teks panduan yang memandu kita untuk melakukan segala sesuatu rangkaian kegiatan ataupun segala sesuatu itu berdasarkan petunjuk yang telah ada pada teks panduan agar tidak melakukan kesalahan. Jadi kita pada langkah pertama, langkah kedua, langkah ketiga, dan seterusnya sampai dengan langkah paling terakhir hingga selesai. Paham ya? Di situ pada teks ini kita dipandu untuk melakukan sesuatu hal agar sesuai dengan kaidah yang sebenarnya. Paham ya? Jika ada hal yang ingin kalian tanyakan, silakan tanyakan saja, baik di kolom komentar pribadi ataupun di nomor WA saya, bagi untuk siswa saya. Insya Allah akan saya jawab dengan sebaik-baiknya. Perhatikan dengan baik ya. Untuk membekali kemampuan menyusun teks prosedur pada bab ini, maka kamu atau kalian akan belajar yang pertama menginstruksikan informasi, merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan, menganalisis struktur dan isi teks prosedur, dan mengembangkan teks prosedur. Itu 4 langkah ya. Perhatikan bentuk diagram ini. Menyusun teks prosedur. Yang pertama, mengonstruksi informasi dalam teks prosedur. Itu ada 2 bagian yang harus kita perhatikan. Yang pertama, menunjukkan pernyataan umum dalam suatu kegiatan. Nanti sebentar saya akan berikan contoh tentang teks prosedur ya. Maaf, tadi bukan teks panduan tapi teks prosedur. Teks prosedur ini membantu kita melakukan sesuatu sesuai dengan petunjuk yang ada. Tuh, ya bisa juga dikatakan dengan teks panduan, karena kita akan melakukan sesuai dengan prosedur yang ada. Paham ya? Menuliskan tahapan-tahapan sebagai prosedur melakukan sebuah kegiatan. Ini ya, silakan kalian lihat dan kalian baca. Lanjut ya. Jika terlalu cepat saya scroll, silakan kalian pause ya.
Yang pertama, bagian A, menginstruksi informasi dalam teks prosedur. Itu ada dua harapan. Yang pertama, menunjukkan pernyataan-pernyataan umum dalam melakukan suatu kegiatan, menuliskan tahapan-tahapan sebagai prosedur melakukan suatu kegiatan. Kegiatan pertama, menunjukkan pernyataan umum dalam suatu kegiatan. Jadi perhatikan yang ada di sini, cara menghidupkan komputer. Jadi pada bagian pertama ini kalian akan dipandu bagaimanakah cara untuk menghidupkan komputer dan mematikan komputer dengan baik dan benar. Ini ya. Jadi yang pertama itu baca dulu ini ya. Komputer merupakan salah satu perangkat elektronik yang sering digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Sebelum digunakan, komputer ini harus dioperasikan terlebih dahulu. Dalam mengoperasikan komputer, kita harus mengikuti setiap prosedur. Bagaimana cara menghidupkan komputer dengan benar? Untuk menghidupkan komputer dengan benar, ikutilah langkah-langkah berikut. Ini contoh ya. Silahkan kalian lihat dan kalian baca. Yang pertama, buka penutup layar monitor. Jika itu laptop, maka bukalah laptop tersebut. Yang kedua, pastikan saklar yang menyediakan arus listrik terhubung dengan baik. Kalau di komputer itu colokan kabel atau kabelnya terhubung dengan baik pada colokan kabel tersebut. Paham ya? Yang kedua, tekan tombol power pada CPU dengan tombol power monitor. Itu ada pada CPU pada bagian bawah dan tombolnya itu biasa menyala dan bentuk gambarnya seperti ini. Ini seperti ini ya. Seperti ini bentuk gambarnya. Yang berikut, komputer akan booting, akan loading ya, akan menyala. Tunggu proses ini sampai selesai. Setelah selesai proses booting, komputer siap digunakan. Itu ya. Mungkin kebanyakan orang atau mungkin beberapa orang belum tahu cara menggunakan ataupun menghidupkan komputer dengan benar. Mungkin mereka pada saat yang bersamaan mereka bingung bagaimanakah cara menghidupkan komputer. Jadi ikutilah langkah-langkah ataupun prosedur yang sudah saya jelaskan ini, dan berikut itu cara mematikan komputer. Jadi Anda tidak bisa, untuk cara mematikan komputer ini Anda tidak bisa langsung serta-merta mematikan pada tombol on off komputer ya, yang ada pada CPU. Nanti jika seterusnya seperti itu mungkin akan berdampak pada komputer Anda. Sebaiknya itu biasa kalau saya sendiri sebelum saya matikan, saya restart terlebih dahulu untuk laptop ya. Jadi saya restart lebih dahulu seperti ini ya. Jadi saya restart seperti ini terlebih dahulu sebanyak 3 kali. Ini fungsinya agar lebih segar lagi komputer ataupun laptopnya. Dan berikut saya biasa menekan tombol Alt dan F4. Tekan dulu tombol Alt lalu F4-nya. Nanti jika itu pada komputer ataupun pada laptop, ini akan muncul seperti ini. Jadi ini ada pilihan. Jika Anda ingin matikan, jadi silakan klik matikan. Jika Anda ingin sleep atau tidur karena Anda berencana untuk menggunakan kembali komputer Anda ataupun laptop Anda, maka kliklah sleep. Setelah itu silakan kalian klik OK. Nanti komputer ataupun laptop kalian akan mati dengan sendirinya. Setelah komputer Anda mati, cabutlah coknya ya, colokan komputer tersebut. Paham ya? Jika kita perhatikan dengan ini, yang pertama, tutup semua program atau aplikasi yang sedang aktif. Klik tombol start dengan mouse pada menu desktop ini ya.
Dan silakan kalian cari ini ya, daya. Ini silakan kalian baca dan lihat. Kalau dalam laptop itu saya tidak tahu kalau berlaku dalam komputer juga. Dalam laptop jika ada semua aplikasi yang sedang aktif, atau ada beberapa aplikasi yang sedang aktif, atau ada beberapa tab yang kalian buka, maka setelah kalian masuk pada komputer, kepada bagian untuk mematikan, akan muncul sebuah pertanyaan, apakah akan dimatikan atau Anda akan mengeluarkan tab-tab tersebut atau aplikasi yang terbuka. Jika saya sendiri, saya ingin pilih matikan. Jadi pada dasarnya laptop tersebut akan mati dengan sendirinya. Paham ya? Contoh lain dari teks prosedur itu, ini biasanya ada pada Facebook ya. Pada Facebook, resep membuat kue beras. Bapak ibu atau ibu-ibu silakan sediakan bahan-bahan tertentu. Ataupun, ini saya berikan contoh ya, cara membuat nasi goreng bakso agar menjadi enak. Ataupun cara membuat nasi goreng pedas agar menjadi lebih nikmat. Langkah pertama. Jadi perhatikan di sini ya. Langkah pertama, ini perhatikan ya, contoh berikut ya. Langkah pertama, Anda harus menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan. Seperti Anda harus menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan. Seperti belangan, lalu yang untuk mengaduk nasinya, nasi gorengnya. Kedua, rempah-rempahnya, dan tahap-tahap berikutnya harus disesuaikan. Jadi kita tidak boleh melewati tahap yang ada untuk kita lewati. Karena jika kita melewati atau menghilangkan salah satu tahapan dari prosedur yang kita lihat, maka hasilnya akan tidak sebaik dengan yang kita bayangkan. Paham ya? Ini sudah ya, menuliskan tahapan-tahapan sebagai prosedur melakukan suatu kegiatan. Jadi di sini sebenarnya lebih dikenal seperti rencana. Contoh, Anda memiliki buku kecil, dan dalam buku kecil tersebut Anda menulis jam 7.00 saya harus berangkat ke sekolah. Saya sudah harus tiba di sekolah. Jadi pada pukul 6.30, jam 6.30, kalian sudah berangkat ke sekolah dengan harapan agar tidak melebihi apa yang kalian rencanakan. Paham ya? Jam 7.00 kalian tiba di sekolah, dan pada jam istirahat kalian harus makan. Setelah makan, masuk lagi. Setelah itu pulang ke rumah, dan setelah pulang ke rumah ada kegiatan-kegiatan yang sudah Anda rincikan. Jadi lebih tepatnya kegiatan yang Anda rincikan akan lebih tertata dengan baik. Paham ya? Jika masih ada hal yang kurang dimengerti, silakan ditanyakan. Nah, jangan lupa catat materi ini dengan baik agar kalian mengerti dan memahami. Dan jika ada hal yang kurang dimengerti, silakan kalian tanyakan. Insya Allah akan saya jawab dengan baik. Dan terakhir, catatan akan saya periksa untuk siswa saya ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kalian. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian selalu sehat selalu. Amin.